siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang sudah memelihara hidup kita. Biarlah hati kita merasakan ketenangan ketika berada dekat dengan Tuhan. Pujian pertolongan-Mu akan kita naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan pada saat ini. Segala hal yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami semuanya sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita akan aman karena Tuhan yang menjaga, dan kita akan kuat sebab Tuhan yang menopang. Asal kita yakin dan percaya akan kebenaran firman-Nya, dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sebagai pujian persiapan firman Tuhan pada saat ini.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini bisa kembali lagi berada di dalam ibadah online kita. Dan biarlah semakin hari semakin kita dikuatkan di dalam Tuhan. Semakin hari semakin kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan akan beri kami judul kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, yang diambil dari Mazmur pasal 31 ayat 24. Ya, kita akan berbicara tentang hati kita supaya kita memiliki hati yang kuat, yang siap sedia di dalam berbagai macam persoalan. Saya bacakan Mazmur 31 ayat yang ke-24. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu perkataan daripada Tuhan kepada setiap manusia, supaya setiap manusia memiliki hati yang kuat, hati yang teguh, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, mengapa Tuhan memberikan kepada kita pernyataan ini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang penting dari hati kita? Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai firman Tuhan ini, saya ingin bercerita kepada Bapak Ibu Saudara. Suatu saat ada seseorang yang sakit. Ada dua orang, yang satu sakit, ya. Yang satu sakit sama-sama, dua orang ini dua-duanya sakit. Yang satu sakit dan kemudian dia ada di dalam lingkungan yang baik. Saudara-saudaranya menghibur, teman-temannya menghibur, sehingga di dalam dirinya penuh kekuatan, penuh semangat untuk sehat. Dan karena itu di dalam diri pribadinya ada semangat untuk sehat. Dan akhirnya dia cepat sehat. Dan orang yang kedua, dia juga sakit yang sama. Mereka ada di umur sama, sakitnya juga sama. Tetapi orang yang kedua ada di dalam lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang kedua ini dia saudaranya mengatakan, aku kalau sakit yang seperti itu, kemarin itu tetanggaku ada yang meninggal dengan sakit yang sama. Yang satunya lagi bilang, aduh kamu sakit gara-gara kamu banyak utang. Yang satunya lagi memberikan, wah ini memang sudah waktunya kamu menghadap pada Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara, sakitnya sama, tetapi yang satu di dalam lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang membuat hati orang ini semakin kecil, dan akhirnya dia merasa bahwa penyakitnya ini penyakit yang begitu berat dan dia tidak bisa sembuh. Dan pada akhirnya dia merasa menyerah, sudahlah, memang waktunya saya menghadap Yang Maha Kuasa atau mati. Dan akhirnya orang ini pun mati. Bapak Ibu Saudara, ternyata yang di dalam hati ini mempengaruhi yang di luar. Nah, maka di Mazmur ini, perkataan Mazmur, ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, perkataan Tuhan di dalam Mazmur ini sangat tepat bagi kita. Karena apa yang dikatakan Tuhan ini supaya kita kuat ini suatu hal yang relevan untuk saat ini. Ya, mengapa ini sangat relevan? Ya, kita sekarang menghadapi permasalahan yang berat dan kita harus berjuang untuk bisa tetap bertahan dan tetap kuat. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hati Bapak Ibu Saudara harus tetap kuat. Karena apa? Yang pertama, hati itu tempat segala sesuatu yang tidak terkatakan, yang tidak terucapkan. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan itu tersimpan di dalam hati kita. Apa yang belum kita ucapkan, apa yang belum kita lakukan, itu ada di dalam hati kita. Mazmur 4 ayat yang ke-4. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Di Mazmur ini bahwa dikatakan bahwa kalau kita mungkin punya emosi, punya kekesalan, jangan tergesa-gesa marah. Ngomel tidak apa-apa, dalam hati saja. Tetaplah diam, tetaplah tenang. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-22. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah berapa kali mengutuki orang-orang lain. Walaupun perbuatan jahat itu belum terlaksana, tetapi kadang hati kita merancangkan yang jahat untuk orang lain.
Itulah hebatnya hati kita. Dia menampung segala hal, menampung segala apa yang ada di dalam pikiran kita, entah baik entah buruk. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jadilah hati, memiliki hati yang diisi oleh kebaikan. Hati yang tetap tenang, karena di dalam hati ini semua yang tidak terkatakan ada. Pilihlah apa yang baik saja yang masuk di dalam hatimu. Buang segala hal yang jelek supaya hati ini terisi yang baik. Sehingga nantinya apa yang terkatakan, apa yang terucapkan dan apa yang dilakukan adalah hal yang baik. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua apa? Kalau yang pertama tadi hati tempat menaruh segala sesuatu yang tidak terkatakan. Yang kedua adalah hati tempat menaruh perkataan atau perintah Tuhan. Karena di dalam hati kita ada firman Tuhan. Amsal 2 ayat yang pertama. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Hati ini tempat menaruh firman Tuhan. Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, mulut Tuhan, dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu, di dalam hati kita. Jadi Tuhan ingin menaruh firman-Nya di dalam hati kita. Kalau firman Tuhan ada di dalam hati kita, maka apa yang kita ucapkan tadi, hati tempat menaruh apa yang tidak terkatakan. Sehingga ketika yang tidak terkatakan itu adalah firman Tuhan, semuanya yang masuk adalah firman Tuhan, maka nantinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semuanya sesuai dengan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan ketika dua hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara mengetahui rahasianya, maka ketika hati kita ini yang sebagai tempat dan menaruh perkataan Tuhan ini semakin kuat, semakin benar-benar seperti yang Tuhan inginkan, bahwa di dalam hati ini ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang baik, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau di hati ini disimpan damai, di hati ini disimpan pengampunan, di hati ini disimpan sukacita, apa yang terjadi di dalam hidupmu? Maka yang terjadi adalah Allah akan memberikan kekuatan ekstra untuk menghadapi persoalan berat, bahkan persoalan penderitaan maupun persoalan penderitaan yang akan mengakibatkan kematian Bapak Ibu Saudara. Ketika hati kita dipenuhi oleh sukacita, dipenuhi oleh firman Tuhan, dipenuhi oleh kasih yang luar biasa, maka kita dapat menghadapi bermacam-macam persoalan apapun itu. Dalam kehidupan Rasul Paulus, ceritakan di dalam kisah para rasul ayat pasal 23 ayat yang 11. Rasul Paulus sangat ketakutan ketika dia harus maju masuk ke Roma, karena disitulah dia akan berhadapan dengan hukum di situ. Tetapi Tuhan menguatkan dia. Saya bacakan ayatnya Bapak Ibu Saudara. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau pergi bersaksi di Roma. Bapak Ibu Saudara, Paulus diperintahkan Tuhan untuk menguatkan hatinya. Karena disitulah kekuatan daripada Tuhan akan dapat terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan luar biasa, dia tetap kuat walaupun dia menghadapi penderitaan. Walaupun penderitaan itu juga nanti akan mengakibatkan kematian bagi dirinya. Tetapi karena Allah ada di dalam hati Rasul Paulus, dia tidak takut. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi yang kedua ketika hati kita menjadi kuat, diisi oleh firman Tuhan? Hal yang kedua yang terjadi bagi kita adalah Allah datang memberikan ganjaran kepada orang yang dapat mengisi hati dengan firman-Nya. Allah datang memberikan berkat kepada orang-orang yang kuat hatinya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
karena Tuhan akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang kuat hatinya. Yesaya 34 ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan engkau. Setiap orang yang kuat, Allah ada dan Allah bertindak. Ya, Allah bertindak untuk kita karena kita dapat mengontrol hati kita, karena hati kita diisi oleh perintah Tuhan, firman Tuhan, sehingga Allah bertindak untuk kita. Ketika kita disakiti, ketika kita di dalam persoalan, ketika kita di dalam masalah, jangan bertindak di luar keinginan Tuhan, di luar koridor Tuhan. Bahkan ketika Bapak Ibu disakiti, jangan membalas, karena itu bukan hak kita. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Apabila kita disakiti, kita tidak seharusnya membalas dan hanya menyimpan. Mungkin kekesalan itu, perasaan itu dalam hati. Hati kita kuat untuk menyimpannya. Maka pembelaan daripada Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ibrani 10 ayat yang ketiga belum mengatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Kita tidak berhak menghakimi. Bahkan kepada orang yang sudah menyakiti kita, kita tidak berhak menghakimi dia. Terkadang apa yang dilakukan mereka itu sesuai atau itu seizin daripada Tuhan, sehingga kita harus menanggungnya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rasa sakit itu harus kuat kita tahan. Karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita untuk membalas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi ketika kita kuat menahan hal-hal yang seperti itu, ketika Tuhan sudah bertindak, yang kedua, Tuhan akan memberikan kepastian kepada kita tentang kekekalan. Ya, bukan hanya Tuhan bertindak untuk memberkati, memberikan kekuatan, tetapi juga Tuhan memberikan kepastian akan kekekalan. Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Setiap orang yang ada firman Tuhan di dalamnya, menyimpannya di dalam hatinya, dia akan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Ketekunan itu akan menimbulkan kekuatan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan daripada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan. Oleh sebab itu, ketika hati kita kuat, kita punya iman yang kuat, menaruh perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita punya pengharapan yang pasti. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap orang yang memiliki hati yang kuat, yang dapat menahan dirinya untuk tetap tenang, yang mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Karena dengan itu kita memiliki berkat di dalam dunia dan berkat-berkat di dalam kekekalan. Haleluya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati Bapak Ibu Saudara. Biarlah berkat Tuhan akan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur Bapa atas berkat-Mu, bersyukur atas firman-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami selalu dikuatkan. Kami selalu kuat di dalam segala macam persoalan kami. Kami selalu kuat ketika hidup kami ada di dalam tempaan macam persoalan. Ketika hidup kami harus menghadapi badai yang luar biasa. Kami percaya kekuatan di dalam diri kami yang dibangun berdasarkan firman Tuhan akan membuat kehidupan kami semakin hari semakin mantap dan tetap memiliki pengharapan kasih karunia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka semua Tuhan berkati dengan kasih-Mu, damai sejahtera daripada Tuhan. Kami serahkan semua orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan, marilah kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita, memberikan kita hati yang kuat, yang teguh, sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai kekuatan ekstra untuk menghadapi segala hal di dalam kehidupan kita. Kuatkanlah hatimu, saudara, dalam melewati segala persoalan. Yakin dan tetap percaya, Yesus selalu menolong kita. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia akan kuatkanlah hatimu. Lewati segala persoalan, setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia akan tinggalkan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, percayalah, Dia akan tinggalkan. Mari kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bersyukur Bapa atas ibadahmu pada hari ini, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan. Kami mempunyai hati yang dikuatkan, hati yang semakin kuat, karena kami percaya di dalam kami ada kekuatan daripada Tuhan yang menolong kami, memberkati kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah hari lepas hari Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Biarlah Tuhan berikan kepada bangsa kami bangsa yang kuat, bangsa yang mempunyai kekuatan di dalam kehidupan kerohaniannya. Bahkan Tuhan juga berkati kami dengan kesejahteraan, sehingga bangsa ini dapat memuliakan Tuhan, karena begitu besar berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap pemimpin kami yang sudah memimpin dengan kejujuran, yang sudah memimpin dengan keikhlasan, sehingga mereka dapat benar-benar menjadi pemimpin yang dapat memberkati kami yang takut akan Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk hal-hal yang terjadi di negeri ini, khususnya wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih di dalam pergumulan. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada bangsa ini kekuatan untuk dapat mengatasinya, dan wabah ini dapat segera selesai, dan kehidupan bangsa ini dapat berjalan dengan normal kembali. Kami menyerahkan segenap para medis, dokter maupun perawat, Tuhan berkati supaya mereka juga dapat bekerja dengan baik. Tuhan kasih mereka sehingga mereka Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di gereja ini, kiranya Tuhan akan memberkati mereka dengan berkat-berkat daripada Tuhan, berkat yang melimpah. Siapapun yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam permasalahan Tuhan akan berikan kelepasan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu memberkati kami. Bapak Ibu Saudara, ibadah telah selesai. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Arahkan hati kita ke dalam hadirat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.